Moments with Dana Iswara. Untuk episode saya kali ini, saya ingin mengajak Dr. Andreas untuk ngobrol soal bucin. What? Kemudian, habis lagi ramai ya dok ya, kelihatannya pas deh. Lagi nih ya, lagi katakan Valentine nih kita rekamannya nih, jadi betul temanya sekali. pas. Temanya pas banget, bagaimana bisa masuk ke Valentine dengan perasaan yang nyaman dan bahagia tanpa harus menjadi bucin. Ya kan dok? Yoi. Jadi kita akan ngobrol soal bucin, kemudian self love, dan ada juga insecurity, dan juga yang masih ramai dok dari tahun lalu yaitu FOMO, fear of missing out. Nah ini kan juga biasanya kalau FOMO itu mereka-mereka yang sangat aktif di media sosial platforms ya dok. Iya. Gitu. Gitu lumayan deh kayaknya. Kalau dilihat gitu kok selalu megang gadget gitu, pengennya updated. Tapi sebetulnya juga ada beberapa kalangan yang bilang bahwa FOMO itu bukan hanya kekhawatiran untuk tertinggal dari dok, misalnya dari maksud saya bukan kekhawatiran, tetapi keinginan seseorang untuk selalu terkoneksi dengan gadgetnya, internet lah katakan, agar dia tidak ketinggalan berita dan tidak ketinggalan tren. Padahal sebetulnya FOMO itu kan fear ya dok ya, udah lebih pada ketakutan dok. Jadi takut ketinggalan berita, takut ketinggalan peristiwa yang dia kepengen sekali ada di situ gitu. Nah, takut kudet gitu dibilang. Takut kudet dok, bener. Jadi bukan cuma sekedar keinginan untuk selalu terkoneksi, tapi sebetulnya udah menjadi ketakutan gitu. Kita ngobrol mengenai itu ya dok ya. Seru nih, banyak yang bakal kita bahas kayaknya. Asik dan narasumber saya asik juga soalnya Dr. Andreas Kurniawan. Saya tuh ngikutin Instagram dokter udah lama gitu, dan saya pikir aduh nih timingnya kok tepat banget gitu untuk masuk ke Valentine seperti tadi dokter bilang, wah cocok nih gitu, self love dan bucin. Dok, apa sih sebetulnya definisi dari budak cinta ini, dan pada taraf apa seseorang itu sudah bisa dikategorikan sebagai bucin? Oke. Ini ada beberapa juga ya, misalnya orang tua yang ngebawa anaknya remaja gitu ke saya, ataupun ada juga yang orangnya beneran gitu datang, jadi dia datang membawa diri sendiri dengan mengatakan gitu, kok ini saya rasanya bucin ya gitu. Jadi orang juga menanyakan, apakah bucin itu sampai perlu ke psikiater atau ke psikolog gitu kan. Nah, padahal ya, kalau kita lihat di list daftar penyakit gitu atau gangguan mental yang ada, bucin itu nggak ada gitu. Jelas kalau misalnya kita buka tuh textbook psikiatri, nggak ada bucin tuh itu nggak ada di textbook ya? Nggak ada. Gitu. Bukan cuma istilahnya nggak ada ya, tapi kondisi bucin itu sebetulnya nggak ada ya. Jadi yang ada memang kembali adalah rasa takut sebenarnya. Nah, rasa takut apa? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau dari cerita orang-orang ataupun mungkin mendengarkan teman-teman kita, takut ditinggalkan gitu. Nah, kebetulan temanya adalah tentang orang yang dicintai oleh dia kayak gitu. Ya, dan ini sebenarnya dari kecil pun sebenarnya bisa ada juga. Ada mungkin anak-anak yang kelihatannya itu kita bilang separation anxiety. Ketika dia bersama orang tuanya, dia anteng. Orang tuanya pergi, itu langsung dia rasanya tuh gelisah banget, takut. Ini yang membuat dia jadi susah buat nanti dia perlu untuk masuk sekolah secara mandiri, dia perlu untuk ketemu teman-temannya gitu. Nah, kebetulan ini versi yang lebih dewasanya, lebih remaja lah gitu ya, adalah tadi bucin. Ketika bersama dengan pasangannya dia oke, tapi ketika nih pasangannya akan pergi, dia begitu takut. Apapun akan dilakukan supaya dia merasa aman, tidak ditinggalkan. Itulah kenapa dibilangnya seolah seperti budak cinta. Disuruh apapun mau, disuruh nyetir, beliin apa, disuruh datang kapanpun, pokoknya mau. Karena sebenarnya takut ditinggalkan. Kayak gitu. Dan emang takut itu ya berhubungan dengan ancaman. Kita sebagai manusia tuh kalau misalnya kita bilang aku lagi takut, aku lagi cemas, kita bisa coba untuk menanyakan sebenarnya kita takut atau cemas itu terhadap sesuatu yang kita anggap mengancam. Nah, di sini problemnya adalah kok relationship ini jadi sesuatu yang dianggapnya mengancam. Padahal kan relationship itu harusnya membuat kita nyaman, merasa tenang gitu kan ya. Itulah problemnya. Dan kita kan jadi ketika seseorang menjadi bucin,
dia menjadi seperti kehilangan jati diri dan kadang-kadang juga berlaku tidak logis ya, Dok? Betul, betul sekali. Ya karena tadi dia akan melakukan apapun untuk tidak kehilangan. Ini sebenarnya ada fenomenanya. Jadi ini sebenarnya istilah dalam psikologi ya yang dibilang itu adalah loss aversion, yaitu seseorang dia menghindari untuk kehilangan sesuatu. Loss aversion. Jadi seseorang itu kalau teori gini, kita mendapatkan uang 1 juta itu tentu senang. Kehilangan 1 juta tentu kita rasa sakit. Tapi kehilangan 1 juta itu lebih besar dibandingkan kita mendapatkan 1 juta kalau dibanding-bandingkan. Itulah kenapa kita akan menilai kehilangan itu lebih besar, lebih menyakitkan. Nah, sama juga ketika kita misalnya ada seorang yang udah lama nih mengejar orang ini gitu, terus kita bisa jadian lah mereka gitu ya, atau bisa menikahi. Rasa senangnya tentu ada. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan itu, ada beberapa orang yang rasa takut kehilangan itu begitu besar. Itulah tadi, akhirnya mereka bisa berperilaku nggak logis. Banyak sekali yang mendengarkan itu ceritanya, ini sampai dia bisa tengah malam datang, diminta datang, menemani, gitu. Yang benar-benar rasanya tuh menurut dia, ini udah nggak logis lagi. Ya, tapi rasa takut dia lebih besar dibandingkan mungkin kebahagiaannya. Gitu. Atau logik dia untuk, ya aku juga punya kebutuhanku sendiri, gitu. Rasa takut tuh begitu besar sekali. Itu tadi fear ya, Dok ya. Berarti tadi ya rasa takut, padahal dia sebetulnya ada di dalam hubungan, apakah itu hubungan pacaran atau pernikahan yang baik-baik aja gitu ya, Dok ya. Tapi ketika rasa takut terhadap ancaman yang dia rasakan terus-menerus itu terjadi, ini namanya ada istilah relationship insecurity ya, Dok. Jadi ada pikiran dan ketakutan yang sebetulnya itu irasional, yang membuat diri kita itu rasanya kok nggak bisa berdiri sendiri tanpa pasangan, nggak bisa menyenangkan pasangan, nggak bisa menjadi apa yang diharapkan oleh pasangan. Itu mungkin relationship insecurity ya, Dok ya? Iya, jadi dari katanya kan insecure, ya katanya secure, aman. Insecure tidak aman. Jadi ini kondisi di mana dia tidak merasa aman di dalam relationship gitu. Ada berbeda-beda gitu. Ada yang tadi bahwa aku harus menjadi seperti yang diinginkan pasanganku, aku harus jadi lebih baik lagi. Nah, yang utama adalah gini. Jadi yang bahayanya adalah dia menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain. Iya. Jadi seolah tuh, aku hanya akan bahagia kalau pasanganku meng-approve itu, kalau pasanganku mengatakan bahwa dia mencintai aku. Jadi ketika nggak mendapatkan itu, dia sangat-sangat jadi cemas banget gitu. Nah, kenapa ya bisa terjadi seperti ini gitu? Kenapa ada yang mengalami, ada yang enggak? Kalau kita beranggapan semua yang terjadi pada diri kita saat ini itu pasti berhubungan dengan apa yang terjadi dari tahun-tahun lalu, dari kita di masa kecil, masa remaja. Jadi misalnya nih, mungkin dia pernah mengalami ditinggalkan oleh sosok yang bermakna, entah itu orang tua ataupun mungkin pacarnya di masa lalu. Ini bisa membuat dia menjadi kayak trauma, takut bahwa aku sudah pernah ditinggalkan, berarti aku mungkin ditinggalkan lagi di masa depan. Nah, itu yang membuat dia menjadi tadi loss aversion itu. Dia melakukan apapun supaya tidak ditinggalkan. Nah, sayangnya tadi dalam proses tersebut dia jadi menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain, seolah-olah aku hanya bisa bahagia kalau aku bersama dengan dia. Nah, itu jadi dalam kondisi tersebut wajar kalau dia akhirnya kayak mengorbankan dirinya sendiri. Dia kehilangan jati dirinya karena menurut dia bahagiaku ada di tangan orang lain tanpa sadar. Ngerti. Padahal ya ada seorang psikolog tuh bilang ya, psikolog di Amerika dan kebetulan dia juga TV personality. Dibilang bahwa hubungan yang paling penting, dia namanya Dr. Philip McGraw, biasanya suka tandem sama Oprah Winfrey. Dia bilang sebetulnya hubungan yang terpenting di dalam hidupmu itu adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu menerima dirimu apa adanya, menerima kekurangan, menerima kegagalan di masa lalu, dan berdamai dengan apapun yang menyakitkan di masa lalu. Tapi kan bucin itu kelihatannya tadi menjadi opposite, lawan dari semua yang tadi dikatakan oleh Dr. Phil tadi ya, Dok ya. Nah, terus begitu Dok, ada juga satu penelitian kalau saya nggak salah itu dari cewekbanget.id. Ini dari produser saya. Dari 2.846 responden, Dok, itu ada 1.787, artinya lebih dari 50% responden mengaku pasangannya sering minta mereka untuk berubah. Okay. Nah, dan mereka 50% lebih ini mengatakan iya, Dok. Nah, Dok ya. Berarti kan ini juga
gejala insecurity ya dok. Oke. Ya. Ini banyak loh yang begitu, dan banyak juga yang muncul ide justru dari mereka sendiri. Aku harus berubah buat pasanganku, kayak gitu. Ya. Ya, untuk membuat dia bahagia gitu ya. Jadi memang ini fenomena yang banyak terjadi juga ya. Dan saya rasa kebalikannya juga berlaku ya. Ada juga loh gitu yang perempuan yang meminta cowoknya untuk berubah. Ya, cuma mungkin mintanya berbeda. Untuk yang perempuan misalnya, coba kamu jangan main game terus, lebih pedulin aku. Buat yang cowok mungkin bisa ke istrinya, coba dong aku kalau begini lebih sabar, lebih apa gitu. Karena pada dasarnya kita pasti akan memiliki suatu ekspektasi ya. Dalam menjalin relasi kita punya ekspektasi gitu. Dan yang penting adalah gimana kita memanage ekspektasi tersebut. Saya nggak suka untuk bilang kita menurunkan ekspektasi gitu. Karena seolah-olah kok nggak boleh punya ekspektasi, harus diturunin. Boleh-boleh aja, cuma kita coba untuk manage, realistis atau enggak. Iya. Ya. Soalnya gini, yang terjadi adalah untuk kita meminta sesuatu pada orang lain itu biasanya berdasarkan pada value kita. Misalnya nih, kalau saya adalah dasar dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat erat gitu misalnya ya. Maka mungkin saya punya ekspektasi untuk istri saya, yuk kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul keluarga, kamu ikut bersama dengan kita, ikut ngobrol gitu. Nah, jadi saya mungkin akan berharap begitu. Kita meminta, ayo dong, kamu juga ikut ngumpul. Belum tentu pasangan kita berasal dari latar belakang keluarga yang value-nya sama. Sedangkan tadi kan kita bilang bahwa diri kita sekarang ini pasti itu berhubungan dengan kita di tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi value dia adalah bahwa oh ya udah kita keluarga sendiri-sendiri, yang penting saling menghargai, ada boundaries masing-masing, menghargai itu yang nggak perlu untuk begitu ajak banget ya gitu. Nah, inilah yang membuat tadi ketika meminta itu rasanya jadi bisa jadi konflik. Yang satu merasa kok kamu nggak mau berubah sih, yang satu merasa kok kamu maksa aku untuk berubah sih, katanya mau terima aku apa adanya kayak gitu. Nah, untuk menjembatani ini makanya kita punya teknik tuh namanya komunikasi asertif. Gimana kita meminta sesuatu itu nggak secara agresif, tapi juga kita bisa menyampaikan dengan enak lah kayak gitu. Gitu ya. Jadi tekniknya itu juga ada ya dok ya. Tadi apa namanya? Communication. Assertive. Oke. Assertive communication. Assertive communication. Oke. Itu penting banget dalam suatu relasi apakah pacaran dan suami istri. Karena kadang-kadang memang permintaannya juga bukan sesuatu yang berlebihan ya dok. Misalnya seperti tadi, kurangin dong main gadget, kurangin dong megang handphone, kurangin dong apa ya dok, nonton film misalnya gitu ya. Kan lebih baik kita ngobrol malam-malam daripada kamu menatap layar televisi. Dan hal-hal yang sebetulnya masuk akal aja gitu loh. Tapi ketika sesuatu yang lebih berat ya, yang juga terjadi dan sudah mulai menyentuh belief dok, contoh lah misalnya katakan dia orang suami bilang kamu jadi vegetarian dong seperti saya gitu. Itu mungkin agak berat, nggak gampang untuk bisa meyakinkan dan meminta gitu. Nah itu tekniknya mungkin harus tepat supaya juga nggak terjadi salah pengertian atau konflik tadi seperti kata dokter. Nah dok, sekarang mengenai balik ke insecurity tadi ya dok ya. Kan seperti disinggung di depan ada self love, ada self acceptance ya dok. Nah, kalau misalnya kita sendiri itu belum yakin bahwa diri kita itu baik, makanya self acceptance-nya belum begitu besar dok. Terus ketemu sama pasangan yang terus menerus gitu minta sesuatu dari kita, baiknya gimana dok? Oke. Ya, seperti yang tadi ya kita bicarakan di awal gitu, memang kita perlu mengenali dulu tentang diri kita sendiri. Kita perlu tahu apa kelebihan, kekurangan, apa yang kita mau dan apa yang kita nggak mau. Nah, ternyata itu kan kalau kita pikir, itu common sense ya. Harusnya kita semua tahu. Wah, kenyataannya ketika saya dalam sehari-hari gitu, berpraktik, ketemu dengan klien, banyak yang mereka nggak menyadari itu. Jadi banyak yang mereka merasa kayak, ya aku jalan hidup ya udah berdasarkan apa yang diminta oleh orang aja tentangku. Gitu. Dan itu mungkin awal-awal mereka merasa nggak apa-apa, merasa nggak masalah. Akan ada nanti tahapnya mereka merasa, kok ini bukan aku ya. Mereka nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya gitu. Tapi mereka pun ketika ditanya, ya kamu maunya apa? Nggak tahu juga. Ini pun kembali, mungkin karena dari dulu-dulu mereka ada yang nggak dibiasakan untuk menyampaikan keinginannya. Mereka nggak dibiasakan untuk menyampaikan, aku tuh maunya gini, aku sukanya ini. Atau lebih parah lagi, ada yang mungkin mengalami kekerasan dari kecil. Dia dikecilkan, diledek fisiknya ataupun kemampuannya. Akhirnya tumbuh besar pun dia jadi percaya bahwa jangan-jangan memang aku jelek. Ya. Dan itu ya self love-nya juga belum terbentuk dok. Baik.
sampai dia dewasa gitu. Nah, bedanya self love sama selfish gimana sih, Dok? Wah, iya ini banyak ditanyakan nih. Jadi banyak yang aku mau self love, tapi nanti gimana kalau kelebihan gitu kan? Kalau nanti malah aku jadi jadi selfish egois gitu ya, Dok. Jadi egois. Jadi sebenarnya perbedaannya sih cukup simpel. Selfish adalah ketika kita menempatkan kepentingan kita di atas orang lain. Pokoknya kita lebih penting, kita lebih hebat, kita lebih berguna. Pokoknya lebih diutamakan dari orang lain. Itu adalah selfish. Nah, self-love adalah kita menganggap bahwa diri kita sama pentingnya dengan orang lain. Sama berharganya dengan orang lain. Jadi orang-orang yang selfish itu cenderung menganggap dirinya di atas. Nah, yang orang-orang yang kita ajak self-love justru cenderung menganggap dirinya di bawah. Dan kita ngajak dia percaya, ayolah kamu itu sama berharga dengan orang lain. Enggak lebih berharga, enggak lebih payah, ya sama berharganya, value-nya sama. Gitu. Nah, jadi selama kita untuk melihat ya, kita mencoba untuk ngecek nih, ini aku self-love atau selfish ya. Coba kita lihat gitu. Gimana relasi kita dengan sekeliling, kita mungkin bisa nanya orang-orang, aku tadi berlebihan atau enggak sih kalau begini? Itu wajar nggak sih aku minta demikian? Nah, kadang-kadang kita mungkin susah untuk mengenali, tapi kita bisa menanyakan orang-orang yang kita percaya, entah itu keluarga, ataupun pasangan, ataupun teman terdekat, circle kita, untuk tahu, ini kita apakah tadi kita menempatkan diri kita dari seorang lain, atau kita memang lagi berusaha untuk sama kok, kita menghargai diri kita, gitu. Karena kenyataannya, ada orang-orang yang mereka tuh gampang menghargai orang lain. Ya, pokoknya gampang menghargai orang lain. Iya, jadi misalnya, ketika temannya lagi kerja, terus ternyata nggak sanggup, nggak apa-apa, udah besok aja kamu lagi capek gitu. Tapi begitu ke diri sendiri, wah aku keras dia. Gitu. Kalau nggak bisa aku payah, aku tuh nggak boleh menyerah. Jadi kok bisa kita memperlakukan orang lain baik, tapi ke diri kita sendiri yang kita tinggal bareng-bareng selama bertahun-tahun gitu ya, yang kita ajak ngomong tiap hari, kok bisa negatif kayak gitu. Nah itulah self-love pada untuk mengajak, perlakukanlah dirimu sendiri. Gimana seperti kamu memperlakukan orang-orang lain yang kamu perhatikan, gitu, yang kamu sayang. Dan kita akan tahu bahwa kita sama berharganya kok dengan mereka. Oke. Berarti tadi kaitannya ke itu tadi ya, bahwa hubungan terhadap diri sendiri itu penting sekali ya, harus disadari banget. Karena begitu hubungan sama diri kita jelek, pasti itu akan terpengaruh ke relasi dengan orang lain ya. Apa itu kah di tempat kerja, dengan pasangan, dengan anak dan keluarga. Betul sekali. Oke, Dok. Sekarang kalau misalnya orang itu merasa bahwa dia jadi bucin, Dok, ya, dan ingin keluar dari hubungan yang toksik, tapi tidak bisa, dan dia tidak punya keberanian untuk bilang enough is enough lah, Dok, ya. Itu apa yang pertama kali harus dia ambil atau lakukan? Ini proses yang panjang ya tentu kan. Kalau segampang itu, mereka sudah lama lah keluar dari Iya, betul sekali. Saya berprinsip gini, jadi ada teorinya bahwa ketika kita belum bisa move on atau pindah dari sesuatu, artinya masih ada yang penting di hal tersebut. Ya? Artinya, walaupun ini suatu relationship yang dibilang ini toksik, gitu, dia menderita, nangis setiap hari, tapi dia nggak bisa pergi, mungkin ada sesuatu yang masih penting di situ. Misalnya, dia mendapatkan perhatian. Atau mungkin dia mendapatkan bahwa keamanan bahwa ada yang mau sama aku, artinya aku berharga. Beberapa orang mungkin mendapatkan seks gitu, atau mendapatkan ya berapa mungkin uang atau apa. Jadi selama masih ada yang penting, itu akan susah. Itu membuat mereka jadi nggak aman. Kalau aku pergi dari sini, nanti gimana ya ke depannya gitu. Nah, itu yang membuat jadi kompleksnya. Langkah awal adalah kita sebaiknya mengakui, menyadari bahwa kita berada dalam hubungan yang emotionally abusive gitu. Kita dalam hubungan toksik. Emotionally abusive. Iya, itu. Banyak orang-orang yang karena denial, yang nganggap enggak kok, dia biasanya nggak kayak gitu, ini karena lagi capek aja dia. Atau itu karena akunya kok gitu. Ya, jadi kita mencoba untuk menyadari itu dulu. Lalu setelah itu, kita coba untuk kumpulkan lagi apa yang menjadi sebenarnya ya tadi kemampuan kita, apa kekuatan kita kayak gitu. Karena susah juga kita misalnya ada orang nih yang sering ya, seorang ibu yang bisa berada dalam KDRT, lingkungan KDRT, terus orang-orang bilang, ya kamu pergi aja. Lah kita nggak mikirin, pergi dari situ dia bisa nggak menjamin dirinya sendiri? Ada nggak rumah aman buat dia? Bisa nggak dia bekerja, menghidupi diri sendiri? Jadi itu yang membuat dia sebaiknya memastikan dia ada aman itu dulu. Nah jadi itu pentingnya begitu untuk mungkin komunikasi juga, ngobrol dengan orang-orang. Kalau saya bilang tuh, ngobrol dengan orang yang kita percaya itu adalah cara tercepat untuk mengkalibrasi diri kita sendiri. Tahu ini kita masuk akal nggak sih? Atau kita udah terlalu
harusnya udah pergi dari dulu atau enggak kok kamu masih nggak kenapa-kenapa gitu. Karena ya banyak orang yang nggak menyadari. Kalau nggak menyadari, ya mereka nggak akan pindah. Yang kedua, mereka menyadari, tapi mereka merasa nggak sanggup. Mereka merasa kalau ini manusia itu butuh feel safe and in control. Nah, orang-orang mungkin mereka menyadari, tapi mereka nggak merasa aman dan nggak bisa pegang kendali. Kalau keluar rumah, ibaratnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kita ajak mereka menemukan kembali feel safe and in control tersebut. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk awareness dulu ya, menyadarkan gitu. Biasanya saya mengajak untuk ngeliat gini sih. Dalam satu relationship itu, sebenarnya dibutuhkan 3 hal untuk relationship yang bagus. Yang pertama, butuh intimacy. Ya. Kedua, dia butuh sharing. Ketiga, mutual respect. Nah, intimacy ini kan gampang ya. Pokoknya ketika kita berada dengan orang yang kita bersama, kita merasa bisa intimate, kita merasa bisa nyaman, merasa aman. Itu artinya, oke, terpenuhi itu. Bagus. Yang kedua adalah sharing. Kita bisa membagi waktu dan mendapatkan waktu dia juga. Bisa membagi pendapat kita. Dia bisa mendengarkan pendapat dia juga. Nah, sharing ini yang dibutuhkan. Ketiga, yang penting adalah ini, mutual respect. Saling menghargai satu sama lain. Itu artinya kita menghargai dia sebagai manusia dan dia pun menghargai kita sebagai manusia, punya kebutuhan juga. Ketika 3 ini nggak terpenuhi, biasanya saya akan nanya, kalau gitu apalagi yang kamu mempertahankan dalam hubungan ini? Persis. Gitu. Tapi selama masih ada, itu masih bisa tuh kita perjuangkan, kita mungkin bisa mempertemukan kedua pihak, kita bisa untuk ngajak ya sama-sama nih masih butuh ada intimacy, sharing, dan mutual respect itu. Tapi kalau nggak ada, ya udahlah ya gitu ya. Harus move on ya. Self love lah gitu kan. Iya, cuma kan kadang-kadang ya dok ya jadi sedikit nyinggung masalah KDRT dok. Kebanyakan juga perempuan yang mengalami KDRT itu dia selain sakit fisik juga sakit mental ya dok ya. Tapi kemudian si pelaku, katakan itu suaminya atau pasangannya, ketika dia sadar dia tuh kan minta maafnya kan luar biasa dok gitu loh. Betul. Berlebih-lebihan sekali ya dok ya. Mungkin juga berpengalaman di situ, dan itu juga yang membuat si perempuan menjadi lumer lagi, menjadi menerima kembali gitu, dan hidup biasa-biasa lagi, mutual respect-nya balik lagi, kemudian digebukin lagi gitu loh dok. Jadi kayaknya nggak selesai-selesai. Nah, sebetulnya jadi 3 tadi terpenuhi dok, tapi on and off gitu. Ya, betul sekali. Dan ada yang menarik ya kalau tadi itu sebanyak terjadi gitu loh. Misalnya ya sesuatu pihak memukul atau mengata-ngatain sampai akhirnya orang ini mau pergi, terus akhirnya ya, minta maaf sampai menyembah-nyembah. Karena tadi yang kita bilang di awal, loss aversion, takut untuk kehilangan. Ketika itu terjadi baru tuh real bahwa aku bisa kehilangan orang ini. Akhirnya dia melakukan apapun untuk supaya tidak kehilangan. Ya sayangnya ini nggak menyelesaikan core masalah utama mereka, apakah masalah komunikasi, masalah perbedaan prinsip gitu, dan yang banyak masalah finansial sebenarnya, ya itu banyak banget yang menjadi sumber pertengkaran antara kedua pihak kayak gitu. Nah jadi itulah kenapa ada terapi, kan kita bisa terapi pasangan, bisa terapi mungkin individu dulu tentang mengenali kapan dia marah, karena gini biasanya kalau apa yang memicu kemarahan, tiba-tiba dia marah, hampir nggak mungkin tiba-tiba marah kayak gitu, ya. Pasti ada pemicunya yang berulang, tapi itu kadang-kadang nggak disadari. Jadi kadang-kadang aku nggak ngomong apa-apa padahal, tapi misalnya pas udah meledak gitu kan. Mungkin pas ngomong itu nada dia tinggi, atau mungkin dia kayak ada gestur-gestur kayak gimana sih gitu, yang cuma gitu doang, tapi itu yang membuat jadi marah. Nah, kembali kan inilah kenapa dalam kita terapi itu mengajak orang untuk mengenali dulu dirinya sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang nggak kita sadari. Maka banyak dari sesi terapi adalah untuk mengajak mereka mengenali, menyadari dirinya sendiri, barulah itu bisa memperbaiki dirinya atau relasi dengan orang lain. Itu self love lagi, balik. Jangan dong. Kalau udah bisa menghargai dirinya sendiri, ngapain sih tiap kali dapat verbal abuse, dapat physical abuse? Kan nggak nyaman hubungan kayak gini gitu kan, sebaiknya kan udah aja gitu ya, saya bisa keluar dari sini. Nah betul itu tadi sekali. Seperti kata dokter, mesti cari siapa yang bisa diajak ngobrol. Aku mau bahas sesuatu, ada fenomena yang lagi rame namanya gaslighting kayak gitu. Gaslighting, oke. Apa tuh dok? Jadi gaslighting tuh gini, misalnya ya, ada 2 orang nih, misalnya ya kita katakanlah perempuan dengan laki-laki, misalnya istri dengan suami. Jadi ini yang terjadi misalnya mereka berantem dan istrinya memang yang mengalami menjadi korban. Entah itu dipukul, dimarahin, dibentak-bentak kayak gitu. Terus ketika mereka berantem, suaminya akan seperti kayak memindahkan kesalahan itu ke istrinya. Ya aku begini karena tadi deh kamu ngomong dengan nada tinggi. Ini karena tadi kamu nggak begini. Ini karena dulu tuh kamu begini. Sampai akhirnya
si korbannya menjadi berpikir, kayaknya emang aku yang salah deh, gitu. Nah, jadi itu yang membuat tadi jadi sulah kalau misalnya kita berpikir, ya udah kalau kamu menjadi korban abuse gitu, ya pergi aja. Tapi gimana kalau dia merasa, ya ini aku jadi korban karena salahku. Banyak gitu. dong, banyak ketemu yang begitu kan. Di lingkungan kita gitu. Selalu, iya emang aku tuh digituin karena memang aku salah sih gitu. Dia tuh jadi marah tuh karena aku tadi salah. Itu banyak ditemuin memang betul. Itu namanya gaslighting ya, Dok. Iya. Dan harus lewat terapi. Sebaiknya begitu. Kita perlu mengajak dia untuk menyadari dulu bahwa kenapa bisa berpikir seperti gitu. Apa aja yang mungkin dikatakan oleh pasangannya gitu. Dan ya nggak selalu jawabannya itu adalah ya udah pisah gitu. Bisa jadi kita mengajak juga pasangan untuk menyadari bahwa sadar nggak sih ini kata-kata kamu itu tadi mencoba untuk melimpahkan kesalahan ke orang lain supaya kamu bebas dari kesalahan. Tapi ini nggak membuat hubungan kalian jadi kemana-mana gitu. Kalau sekarang nih di zaman medsos, Dr. Andreas, di mana banyak millennials dan saya rasa juga kita-kita yang sudah dewasa ini ikutan dalam beberapa platform, Dok. Dan itulah yang kemudian timbul yang namanya FOMO tadi, fear of missing out. Jadi keinginan untuk terus-terus megang handphone atau apapun supaya dia terupdate gitu ya, Dok ya. Betul. Banyak yang kemudian sebetulnya dalam tanda kutip dirugikan karena itu gitu. Relasi dengan pasangan, dengan anak-anak menjadi berkurang lah katakan misalnya gitu. Atau hobi yang terbengkalai, Dok. Nah, dokter punya nggak? Saya tahu bahwa nggak ada resep tunggal ya, Dok ya, untuk mengatasi ini. Tapi bagaimana supaya FOMO ini bisa di-tackle dan menjadi JOMO, Dok, joy of missing out. Ya itu ya baik-baik aja gitu, menikmati melewatkan berbagai hal yang sebetulnya dia kepengen sekali ada di situ. Tapi ketika itu lewat dan dia miss out, oh nggak apa-apa ya, oke gue enjoy aja ternyata gitu, Dok itu. Jadi si JOMO tadi. Gimana, Dok? Kalau aku biasanya akan melihat kita secara sejarah ya, bayangkan kita mundur nih beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan mungkin berpuluh-ribu tahun lalu ketika kita masih menjadi manusia Goa yang tinggalnya dalam tribe gitu, dalam suku-sukuan. Oke. Nah, sebenarnya ini mungkin bisa menjelaskan tentang fenomena FOMO kita gitu. Kita bayangkan ya, di masa dulu itu nggak ada ya media sosial ya, Instagram, Twitter, TikTok itu nggak ada. Iya, betul. Ya. Tapi tetap pada saat itu orang akan cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang-orang lain di sukunya. Kenapa? Karena gini, kalau kita bicara zaman dulu itu kan masih hidupnya dalam tribe, suku per suku, di mana tiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Jadi, seandainya kamu nggak punya peran di suku tersebut, kamu bisa dibuang, bisa dianggap, udah, ini nggak berguna buat suku kita, silakan suku lain kalau mau terima, gitu kan. Akhirnya, orang-orang pun membandingkan, oh, yang ini bisa untuk nangkap gajah misalnya, aku juga mau nangkap gajah, yang ini bisa nih, aku juga mau, kita membandingkan dengan gitu. Jadi, kalau tadi dibilang FOMO itu bukan sekedar keinginan untuk tahu, tapi ketakutan, ya, karena tadi mereka takut apabila mereka dibuang dari masyarakat. Gimana kalau aku dianggapnya nggak berperan, nanti aku ditolak oleh masyarakat, nanti aku dibuang oleh sukuku. Nah, sudah beribu-ribu tahun terjadi, kita adaptasi dengan teknologi, tapi pola pikir ini nggak evolusi. Kita masih ada rasa takut tentang, nanti gimana ya kalau aku nggak tahu tentang berita artis ini, nanti aku dibuang oleh masyarakat, nanti aku dianggap oleh circleku, aku nggak asik. Nah, ketakutan itulah yang membuat mereka menjadi nggak tenang. Jadi terus-menerus tuh, mereka nggak tahu kenapa, but it's in our DNA untuk terus membandingkan diri dengan lingkungan kita. Jadi gimana caranya untuk kita tadi mungkin lepas dari FOMO itu adalah dengan menyadari, kalaupun kamu nggak tahu 1-2 berita, kamu nggak bakal dibuang kok oleh masyarakat. Ya. Atau gini, kadang-kadang kita mungkin perlu untuk tidak fokus pada satu hal, agar kita punya energi untuk fokus ke hal-hal lain yang lebih penting buat kita. Persis. Itu ya, karena untuk tadi fokus ke satu hal itu kita butuh waktu, kita butuh mungkin mental energi kita. Kadang-kadang kita boleh fokus ke hal yang nggak penting, asal tadi kita sadari bahwa, oh ya, buatku memang ini sesuatu yang nggak penting buatku, aku akan penting ke yang lain. Nah, saya punya prinsip ini, kamu nggak akan kalah di permainan yang nggak kamu ikutin. Kayak gitu. Misalnya nih, sekarang lagi rame kan orang-orang main yang NFT gitu, yang lagi jual gitu. Terus orang, wah takut gitu, takut untuk ketinggalan, takut ketinggalan. Gitu. Nah, saya personally memang nggak ikut itu. Apakah ada rasa takut untuk ketinggalan? Awalnya iya, kayak ini apaan sih gitu. Tapi setelah saya mempelajari dan saya menyadari bahwa, oh
saya nggak akan kalah di game yang nggak saya ikutin. Gitu. Makanya tadi, jadi memang saya menyadari saya nggak mau ikut di situ. Nah, akhirnya saya investasi di yang lain. Saya ya tentang, pokoknya yang lain gitu, yang saya rasa lebih aman. Dan itulah, saya nggak fokus ke hal yang menurut saya nggak terlalu penting bagi saya, agar energi itu bisa saya alihkan ke hal lain yang buat saya lebih penting. Kayak gitu. Dengan menyadari bahwa ya orang lain ngomongin itu, mungkin ngomongin saya nggak gaul atau apa, ya saya nggak kalah di game yang nggak saya ikutin. Nah, itu yang pentingnya untuk menyadari itu. Tidak kalah di dalam game yang tidak kita ikuti. Itu tapi bijak sekali. Kalau kita mau ikut ke semua game, semua berita, ya kita akan kalah banyak banget. Gitu. Betul. NFT ikut, kripto ikut, apalagi dok, semuanya ikut. Nanti kalau kalah atau rugi sendiri ya kan dok, hanya karena kita nggak tadi FOMO tadi ya kan dok, ketakutan untuk dianggap kudet gitu tadi. Tapi tadi dokter ngobrol mengenai tribe ya dok ya di masa lalu ya, itu mungkin juga ada sikap yang berakar dari zaman-zaman itu, yaitu ada super vigilant, ada super alert dari seseorang gitu ya. Dia nggak perlu sebetulnya sampai segitu-gitu amat, tapi biasanya ada trauma. Kalau di tribes itu mungkin gini, sukunya diserang ketika mereka sedang tidak siap, ketika sedang tidur malam-malam ya, sehingga mereka tuh menjadi super vigilant ya, super alert. Kalau di masa modern sekarang mungkin ada peristiwa atau kecelakaan yang sangat traumatis ya dok, dia lagi tidur, kecelakaan mobil, itu salah supir, salah pengendara itu ya. Nah, gimana tuh dok kalau begitu? Bisa diatasi nggak tadi perasaan super alert tadi? Pertama kita lihat lagi bahwa itu adalah cara kita survive. Jadi kita perlu menghargai rasa takut tersebut. Oh, jangan buru-buru dimatikan gitu. Ya, karena semakin kita mencoba mematikan itu nggak akan bisa, karena justru kan itu insting survival kita. Nah, makanya saya mengajak untuk kita menghargai rasa takut tersebut. Kita menghargai artinya, rasa takut ini karena saya mau survive, karena saya mau bertahan hidup. Baru ketika kita bisa menghargai itu, kita refleksikan lagi gitu. Kita lihat, apakah rasa takut saya lebih besar dalam pikiran dibandingkan kenyataan? Gitu kan? Misalnya nih, yang kita ngomongin tentang trauma. Masa lo misalnya pernah diselingkuhin, wah banyak tuh cerita kayak gitu. Akhirnya takut untuk menjalin relasi baru. Pasangannya lihat HP dikit langsung itu ngeliat siapa tuh, ada apa lagi nih gitu kan. Itu sebenarnya kan keinginan untuk survive. Jadi kita bilang ya nggak apa-apa, hargai rasa takut tersebut. Tapi kita juga refleksikan, jangan-jangan rasa takut kamu lebih besar dalam pikiran dibandingkan dalam kenyataannya. Kayak gitu. Overthinking dong dok. Wah iya. Larinya ke overthinking itu kan kadang-kadang memang harsh atau critical thoughts yang terus-terusan masuk gitu ya ke kepala kita adopsi sehingga menjadi suatu ketakutan dok ya. Overthinking tadi. Jadi larinya agak takut juga untuk orang yang seperti tadi dokter bilang pernah diselingkuhi, dia kemudian untuk mulai lagi nggak deh gitu, gue daripada ngalamin lagi gitu. Jadi overthinking itu juga perlu datang ke dokter Andreas dong ya. Untuk minta dibantu untuk diobatin dulu gitu. Ya. Jadi memang banyak, kebetulan kan dalam sehari-hari saya banyak ngadapinnya yang usia memang remaja dan dewasa muda, dan nggak semua juga membutuhkan obat. Kadang-kadang gitu kita perlu untuk nih dikalibrasi dikit deh gitu. Kalau saya bilang ini kayak software error gitu. Jadi karena kita perlu kalibrasi dikit, diupdate lah operating system otak kita gitu. Karena kembali kan kita belajar sesuatu dari masa lalu. Nah, belum tentu masa depan itu pengulangan masa lalu. Ya mungkin mirip-mirip tapi nggak selalu pasti akan berulang. Kita ngajak mereka untuk menyadari, mengenali itu, kayak gitu. Tapi di sisi lain tetap kita tidak mematikan rasa takut, rasa kecewa, tetap biarkan itu tetap ada, karena itu buat kita survive di dunia ini. Betul. Ada juga sih dok yang memilih untuk dilupakan, di-erase benar-benar gitu dari ingatan, supaya dia berani untuk melangkah maju gitu loh dok. Ada juga ya yang mengambil sikap seperti itu gitu. Saya pernah ketemu orang, gue nggak bisa move on gue kalau nggak gue erase aja semua gitu. Jadi kayak blank lagi masa lalu gitu. Nggak apa-apa tuh dok kalau seperti itu. Sayangnya susah ya sampai sekarang gitu. Gimana kita bisa melupakan sesuatu yang begitu penting buat kita? Lagi traumatis ya dok. Ya, saya nih, ini kita ada pulpen nih depan saya. Saya sekarang minta untuk, saya mau melupakan bahwa ini namanya pulpen. Saya mau lupain. Nggak bisa gitu. Ya, yang bisa adalah mungkin kita akan menutupi memori tersebut dengan memori-memori lainnya gitu. Kadang-kadang itu nggak apa-apa.
ya. Nggak semua konflik atau trauma masa lalu tuh harus kita selesaikan, karena itu kan butuh banyak waktu, butuh banyak energi gitu. Jadi beberapa mungkin lebih aman, ya udah kita tutup saja dengan memori-memori lainnya kayak gitu. Tapi ketika itu terus-terusan muncul lagi berulang, ya mungkin ada baiknya kita berhadapan dengan rasa sakit tersebut, karena ya jalan keluar dari rasa sakit kadang-kadang adalah melalui rasa sakit itu sendiri. Nggak bisa selamanya kita kabur. Oke, dihadapi ya dok ya? Nggak semua tapi ya. Nggak semua lah ya. Nanti ada yang menghadapi terus merasa nggak apa-apa nih, enak juga nih ternyata ya ini sakitnya, betul. Nanti jadi masochis deh dok. Menikmati nanti sakitnya gitu kan, nggak masuk lagi ke problem berikutnya. Selama ada dokter Andreas nggak apa-apa deh. Bisa untuk tempat konsultasi. Oke, yang terakhir nih dok, kalau insecurity di pekerjaan, di dalam hubungan, yang paling mudah dulu deh dok, gimana sih ngatasinnya? Oke, insecurity terjadi karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, problemnya adalah kita membandingkan, biasanya milih-milih, kita bandingin dengan orang yang lebih daripada kita, lebih hebat, lebih kaya, mobil lebih bagus, omsetnya lebih gede. Betul. Dan problemnya kita menganggap yang kita bandingkan itu adalah yang normal. Oke. Kalau saya bilang nih soal ini ada orang tingginya 175 tinggi ya untuk orang Indonesia. Dia membandingkan dirinya dengan tinggi badan pemain basket di Amerika Serikat. Dia merasa cebol. Dan bahayanya dia menganggap itu tinggi yang normal. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah coba untuk membandingkan secara adil. Bandingkanlah dengan secara umum dengan semua pihak. Jangan cuma dengan yang bagus-bagus aja, bandingkan dengan yang lain. Ternyata ada juga yang struggling, ada juga yang ingin jadi seperti kita. Dan yang penting adalah bandingkan dengan diri kamu yang sebelumnya. Kita manusia kan berprogres terus. Ya. Misalnya merasa bahwa, kok aku dibandingkan yang dia, aku cuma segini pencapaianku. Coba bandingkan dengan waktu awal masuk. Kita berprogres. Dan itu membuat kita jadi tadi, self-love juga bisa terjadi. Kita sama berharganya dengan orang lain. Kayak gitu. Berarti tambahan dari self-love tadi, selalu apa dok? Selalu feeling grateful ya dok? Ya. Penting untuk merasa, untuk memuji diri sendiri atas apa yang kita capai. Kayak gitu. Ya. Selalu grateful terhadap pencapaian kita gitu loh, tanpa kita harus punya di depan kita nih punya patokan, punya benchmark bahwa gue harus begitu gitu loh. Tapi lihat dulu capaian kita dari sejak kita masuk gitu ya, masuk kemanapun ya, ke workforce, apa ke tingkat kuliah kalau masih mahasiswa, pokoknya atau ke karir ya dok ya. Betul. Dan bagi saya sebenarnya kita boleh membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih besar sebagai hanya patokan bahwa it's possible untuk menjadi seperti gitu. Tapi bukan berarti kamu harus menjadi seperti gitu. Persis. Cuma sebatas pokoknya it's humanly possible. Misalnya kita dalam kuliah ada orang IP-nya 4, ya berarti possible dapat 4. Nah, itu dia. Gitu kan. Gitu. Bahkan misalnya IP-nya jadi dapat 6 gitu. Tiba-tiba entah gimana. Ya artinya possible untuk jadi seperti gitu. Iya. Kan? Tapi jangan terus bunuh diri kalau nggak dapat 4 gitu ya. Betul sekali. Gitu. Kan suka pada begitu tuh. Terus kalau udah merasa nggak berhasil dalam hidup, gua nggak bisa kayak dia gitu, IP-nya 4,5, udah selesai aja deh gitu. Ekspektasinya ketinggian ya dok ya, menjadi apa ya, tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Baik dok, kalau gitu ngobrol-ngobrolnya asik banget dan bermanfaat. Saya banyak sekali nih dapat pengetahuan baru dari dokter, senang sekali. Ya asik ngobrol-ngobrolnya ya, bisa santai juga gitu. Ini pasti nggak akan selesai dalam satu kali ya, cuma paling nggak tadi anggaplah jadi pengantar gitu kan, supaya kita dapat gambaran, ada loh fenomena seperti ini. Gitu. Betul. Wah, terima kasih sekali Dr. Andreas Kurniawan. Terima kasih. Atas ngobrol-ngobrolnya, sehat selalu ya dok. Ya Mbak Dana. Aha Moments with Dana Iswara.